Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata transgender? Transgender adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Para pelaku transgender kini sudah semakin terbuka akan identitas mereka. Tak malu-malu lagi, mereka semakin percaya diri untuk menunjukkan jati dirinya. Bahkan, setiap tahun pada bulan Juni, komunitas LGBTQ di seluruh dunia melakukan perayaan atas identitas mereka, atau yang dikenal dengan Pride Month. Perayaan ini diadakan sebagai ajang untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang keberadaan komunitas ini, kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi kelompok LGBT. Identitas gender adalah perwujudan diri ke dunia luar. Apakah menunjukkan sifat maskulinitas atau femininitas yang menyatu dalam diri seseorang dan mengalir dari waktu ke waktu. Sedangkan orientasi seksual merupakan orientasi psikologis, yaitu kecenderungan mencintai atau tertarik atas sesuatu. Sama seperti homoseksual, heteroseksual juga merupakan sebuah orientasi seksual. Transgender masih mendapatkan pandangan negatif di masyarakat. Di Indonesia sendiri, masyarakat masih cukup konservatif. Sebagian besar menganggap bahwa LGBT adalah salah. Banyak yang mempertanyakan apakah ada keterkaitan antara gangguan jiwa dengan keinginan melakukan perubahan jenis kelamin pada seorang transgender. Padahal menurut penelitian, transgender bukanlah suatu gangguan mental atau penyakit seperti anggapan kebanyakan orang. Sehingga tidak bisa disembuhkan dengan upaya medis. Berikut ini adalah salah satu kisah transgender yang cukup kontroversial. Mayla Phoebe Deresende dan Sofia Abuquarch adalah pasangan saudara kembar asal Brasil yang terlahir sebagai laki-laki. Mereka adalah kembar transgender pertama di dunia. Sama seperti kebanyakan kaum transgender lainnya yang merasa terjebak pada tubuh yang salah, dengan kelamin yang secara fisik berbeda dari ekspresi seksual di dalam hatinya. Mayla dan Sofia pun mengaku sejak kecil mereka merasa tidak nyaman menjadi laki-laki. Mereka sudah berniat melakukan operasi pergantian kelamin sejak umur 10 tahun. Pada tanggal 13 dan 14 Februari 2021, mereka akhirnya melakukan operasi penggantian kelamin. Pada saat itu usia mereka menjelang 20 tahun. Tapi sebelumnya Mayla dan Sofia sudah melakukan terapi hormon selama 2 tahun. Terapi hormon bertujuan untuk membentuk payudara, menambah lemak di pinggul, hingga mengubah suara. Setelah operasi, keduanya pun mengaku puas dan nyaman dengan tubuh mereka sekarang. Meski banyak menuai kontroversi, keputusan mereka untuk melakukan operasi penggantian kelamin didukung penuh oleh keluarga. Bahkan sang kakek rela menjual rumah demi membiayai operasi mereka. Menjadi seorang transgender adalah suatu keputusan besar dan memerlukan pertimbangan yang matang. Karena menurut pandangan masyarakat masih sangat tabu dan terkesan negatif. Meski demikian, transgender tetap makhluk ciptaan Tuhan dan dilindungi oleh hak asasi sejak lahir. Menjadi seorang transgender merupakan pilihan hidup masing-masing orang. Selagi tidak memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat, tidak ada salahnya. Asalkan mereka bertanggung jawab atas pilihan hidupnya.